Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Kali ini gue akan membahas alur cerita film yang mengisahkan tentang pertempuran antara umat manusia atas kemunculan beberapa makhluk dari luar bumi yang berukuran sangat besar. Kedatangannya bertujuan untuk menginvasi dan menyebarkan koloninya ke muka bumi. Dan film ini berjudul Monster Dark Continent. Oke, sebelum gue mulai, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo gak ketinggalan dengan alur cerita film yang akan gue bahas ke depannya nanti. Langsung saja kita mulai dan putar intronya. Ada kabar baik nih guys, bahwa saat ini gue udah punya channel kedua yang bernama Pintu Kartel. Channel ini berfokus untuk membahas alur cerita film animasi yang pastinya sangat lucu, seru, terbaru, bahkan menarik untuk kalian tonton. Asik banget bukan? Ayolah, buat kalian yang penasaran dengan channel kedua gue, silakan klik menu channel di beranda channel ini ya. Jangan lupa. Tak terasa 10 tahun telah berlalu di saat alien mendarat di perbatasan Amerika-Meksiko. Dan kini mereka telah menyebar ke Timur Tengah, yang mana dikenal sebagai zona infeksi atau IZ. Ya seperti biasa, negara adidaya memiliki rasa kepahlawanan yang sangat tinggi. Saat itu Amerika mengerahkan pasukan dan senjatanya untuk melawan para alien dan monster raksasa ini. Namun sayangnya, bom yang mereka jatuhkan membuat penduduk setempat juga menjadi korban. Dan hal itu menyebabkan timbulnya pemberontakan untuk melawan militer Amerika itu sendiri. Kita juga diperkenalkan oleh Sergeant Noah Frieder yang saat ini bertugas di wilayah IZ untuk mengemban sebagai misi penembak jitu dari salah satu rooftop. Pada awalnya dia agak ragu karena targetnya saat ini adalah seorang bocah. Namun setelah semuanya aman, Noah segera melakukan eksekusi lalu melarikan diri ke wilayah pertokoan di mana dia telah memarkirkan mobilnya. Sambil berkendara, Noah memperhatikan kondisi sekitar di mana tembakan, ledakan, dan bangkai monster menghiasi beberapa sudut kota. Dan berpindah ke wilayah Detroit, kota Michigan. Ditampilkan seorang prajurit muda yang bernama Mike yang menjemput salah satu sahabatnya yaitu Frank. Di sini Mike bertemu dengan adiknya Frank lalu diarahkan ke kamarnya, sehingga tanpa sengaja dia menyaksikan kesibukan Frank dengan sang pacar melakukan kewajiban mereka. Tak lama kemudian bersama mereka, satu orang sahabat lagi yang bernama Carl menuju ke rumah sakit untuk menjenguk sekaligus mengucapkan selamat atas kelahiran bayi Shaun dan istrinya Kelly. Di sini Mike, Frank, Carl, dan Shaun tumbuh di lingkungan yang sama. Jalinan persahabatan semakin erat ketika mereka sama-sama mendaftar sebagai prajurit dan ditempatkan di unit yang sama. Mendengar ucapan Frank membuat Kelly menjadi galau karena wanita itu ingin suaminya bisa tinggal lebih lama untuk menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Dan benar saja, 4 sahabat ini akan segera menjalani misi ke Timur Tengah. Ketika itu mereka menyaksikan pertarungan seru antara seekor anjing melawan alien kecil. Pemandangan seperti ini sudah tidak asing lagi dikarenakan sudah 10 tahun alien menghuni bumi. Tak lama kemudian alien itu seperti melakukan sesuatu yang tak bisa terjelaskan, sehingga membuat anjing itu pun mati seketika. Dan pada akhirnya sang pemilik yang tak terima segera menghabisi alien itu. Singkat cerita, mereka sudah tiba di Timur Tengah dengan menaiki helikopter. Di sana mereka melihat secara langsung bagaimana hancurnya wilayah itu dengan monster-monster sebesar gunung yang bergerak secara berkelompok. Lantas salah satu monster melihat helikopter mereka mendekat dan mencoba menggapainya. Beruntung sang pilot yang sigap berhasil menghindari serangan monster itu, lalu segera meninggalkan area tersebut karena tak lama berselang sebuah bom pun dijatuhkan. Di sebuah pangkalan, 4 sahabat disambut hangat oleh seorang pria yang bernama Sergeant Forrest. Dia menjelaskan situasi saat ini, yang mana misi utama mereka bukan untuk melenyapkan para monster, tetapi menghentikan aktivitas pemberontakan di kota.
Kemudian setelah melakukan pelatihan singkat, kelompok itu pun pergi berpatroli. Ketegangan melanda 4 sahabat ini ketika mereka berada di tengah-tengah jalanan dan dikelilingi oleh penduduk setempat yang notabene-nya sangat membenci pasukan Amerika. Untungnya secara perlahan suasana itu mulai mencair ketika para bocah mendekati dengan rasa ingin tahu dan ingin mengambil beberapa foto mereka. Sehingga kini mereka bisa lebih terbuka meski dengan komunikasi yang ala kadarnya. Tak lama kemudian kelompok yang diberi nama Tiger Shark itu sampai di sebuah tempat yang diyakini sebagai salah satu markas pemberontak. Sepanjang hari mereka pun mengawasi dan terlihat beberapa orang yang datang dan pergi. Lalu saat malam tiba, Tiger Shark mulai beraksi melakukan penggeledahan. Namun sayangnya mereka tidak menemukan senjata atau bahan peledak di sana. Ketika itu terlihat 3 monster raksasa yang mulai mendekat. Namun sebelum Tiger Shark bersiap, seorang petani pun datang, mengomeli mereka dan mengutarakan kebencian. Dikarenakan Amerika bukannya menyelamatkan, tapi membuat situasi semakin kacau. Lantas seorang prajurit setempat yang bertugas sebagai penerjemah menjelaskan bahwa Pak Tua itu merasa marah atas bom yang menewaskan keluarganya. Selain itu, Pak Tua juga tidak bisa memberikan informasi tentang pemberontak karena itu bisa mengancam nyawanya. Dan saat itu, monster raksasa pun kian mendekat, tetapi Pak Tua petani masih terus menghujat. Hal itu membuat Mike dilanda kepanikan, sehingga tidak sadar sebuah serangan pun dilancarkan. Entah benar atau salah, yang penting kini Mike harus segera bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Dan beruntungnya, di sana mereka berhasil menjatuhkan salah satu monster sebelum pesawat pembom itu datang. Ketika kembali ke camp, seluruh tim dimarahi habis-habisan oleh Noah, yang mana tindakan mereka tidak bisa diterima. Seharusnya mereka mengawasi si petani itu, karena bisa saja pria itu memiliki bom di tubuhnya dan meledakkan diri sehingga menewaskan seluruh pasukan. Tak lama kemudian ketika 4 sahabat mulai beristirahat, saat itu Noah dan Forrest membicarakan masa lalu mereka, di mana semua prajuritnya terkenal tangguh. Melihat Noah yang terus-terusan minum, membuat Forrest berpikir mungkin saja Noah butuh liburan, karena mengingat sudah terlalu lama Noah menjalankan misi ini. Lantas ucapan itu mungkin saja benar. Noah pun langsung menghubungi istrinya, serta mendengar nafas putri mereka yang sedang tidur. Dikarenakan selain bisa mengobati rasa rindu, hal itu juga bisa memberikan semangat kepada Noah untuk tetap kuat dan menjalankan tugasnya. Setelah beberapa minggu melakukan patroli, Tiger Shark mendapatkan tugas baru, yaitu menjalankan sebuah misi penyelamatan. Karena sekelompok tentara dilaporkan hilang kontak setelah berada di gurun zona infeksi. Di sini Tiger Shark harus berhati-hati, sebab perjalanan ke sana melalui area yang dipenuhi ranjau milik pasukan pemberontak. Lantas perjalanan pun dilakukan dengan helikopter, lalu dilanjutkan dengan mobil amfibi. Sebelum berangkat, Tiger Shark mengabadikan momen kebersamaan mereka, dikarenakan tidak ada yang tahu ataukah mereka bisa kembali atau tewas saat bertugas. Beberapa waktu kemudian dalam perjalanan, mereka melihat banyak sekali alien berwujud mirip seperti kuda yang sedang berlarian. Salah satu mobil tidak sengaja menabrak alien itu, sehingga tanpa sadar mereka jatuh ke wilayah ranjau. Dan Sean yang mencoba untuk menyelamatkan diri, tanpa sengaja dia juga ikut menginjak ranjau itu. Situasi semakin rumit dengan datangnya kelompok pemberontak sambil membalas serangan mereka. Di sini para tentara menuju mobil yang satunya untuk memeriksa. Namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang selamat termasuk Forrest. Sementara yang lain menyeret Sean ke bangunan terdekat untuk diobati. Di sini Noah memarahi Frank karena menembak secara membabi buta. Dan dalam kondisi seperti ini, seharusnya mereka semua harus bijak dalam menggunakan pelurunya. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun mencoba untuk menghubungi pangkalan agar meminta bantuan. Lantas sebagai petugas medis, Carl telah melakukan semua yang terbaik untuk menghentikan pendarahan. Namun sayangnya nyawa Sean tidak mampu diselamatkan. Tak lama berselang tidak hanya kelompok pemberontak, tetapi gerombolan monster pun ikut datang menyerang. Beruntungnya markas merespon bahwa drone pengebom telah dikirimkan untuk menghancurkan wilayah itu. Akhirnya dengan sangat berat hati, para tentara yang tersisa harus meninggalkan jasad Sean dan Forrest.
Beberapa jam kemudian Noah, Frank, Mike, dan Carl berjalan ke tengah-tengah gurun. Di sana mereka menemukan sebuah bangunan tua yang ditinggalkan. Dan setelah diperiksa, ternyata bangunan itu benar-benar kosong. Selagi Noah mencoba menghubungi pangkalan, tiba-tiba saja dua tembakan dilepaskan oleh penembak jitu, sehingga menewaskan Carl dan Frank yang terluka pada bagian perut. Saat ini kelompok Tiger Shark dikepung oleh pasukan pemberontak. Demi bertahan hidup, Noah memerintahkan Mike agar tidak melawan. Lantas ketika itu, kepala mereka pun langsung ditutup, kemudian dibawa ke tempat persembunyian kelompok pemberontak itu. Ketiga tentara diikat pada kursi untuk menyaksikan kematian Frank secara perlahan. Dan tentunya mereka berdua tidak mau menuruti begitu saja. Terutama Mike yang sebisa mungkin dia berusaha membuat sahabatnya itu tetap terjaga. Namun apalah daya, Frank yang telah kehabisan banyak darah dan pria itu pun meminta maaf sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Somebody help him! Pada malam harinya, ketika itu kedatangan monster raksasa membuat para pemberontak melarikan diri dan meninggalkan beberapa orang di sana untuk mengeksekusi para tentara. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Noah untuk melakukan perlawanan. Lalu setelah berhasil membunuh salah satu anggota pemberontak, di sini Noah membebaskan dan memerintahkan Mike untuk mencuri sepeda motor, selagi dirinya mengamankan gedung. Mike terus bergegas, tapi sebelum dia membuka ikatan Frank dan memberikan penghormatan terakhirnya, dia yang haus akan balas dendam, Mike berhasil menemukan komandan pemberontak yang ternyata masih ada di sana. Lantas dengan segera Mike pun menghabisi komandan itu dengan sangat brutal. Tak lama kemudian setelah berhasil merampas beberapa senjata, Mike pun kemudian keluar, menunggu di atas sepeda motornya. Lantas suara-suara tembakan di salah satu ruangan, serta raungan monster raksasa yang mengamuk, membuat Mike menutup telinganya seolah-olah pria itu sudah tidak mampu menghadapi kekejaman yang dihadapinya. Beberapa waktu kemudian Mike dan Noah melintasi gurun menggunakan sepeda motor curiannya dengan nomor polisi yang dirahasiakan. Terkadang Mike sempat beberapa kali berhenti berniat untuk menyerah. Namun di sini Noah segera menyadarkan anak buahnya itu bahwa apapun yang terjadi, mereka harus menyelesaikan misi ini agar kematian rekan-rekan mereka tidak sia-sia. Pada akhirnya bahan bakar telah benar-benar habis. Lantas kedua tentara itu tetap melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat mencapai wilayah berbatu, mereka menemukan gerbong kereta dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Dan saat malam hari, Mike serta Noah bercerita tentang kampung halaman mereka, tentang keluarga, dan sebuah pengakuan dari Noah bahwa dia khawatir misi yang sudah berjalan terlalu lama membuat putrinya melupakan Noah. Singkat waktu, dua tentara itu pun melanjutkan perjalanan mereka sampai mereka melihat asap hitam di mana monster raksasa telah sekarat, serta bus sekolah yang sepertinya sudah hancur akibat ledakan bom yang dijatuhkan untuk para monster. Di saat Noah mencoba untuk mencari air dan makanan sisa, Mike menyadari salah satu bocah ternyata masih hidup. Setelah dibawa keluar, Mike mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan bocah itu. Namun menurut Noah itu tidak akan berhasil, dan satu-satunya cara untuk menolong bocah itu adalah menghentikan penderitaan dari bocah itu. Tentu saja Mike tidak setuju, dan hal itu membuat kedua tentara itu nyaris bertengkar. Namun tak lama berselang, warga lokal mulai mendekat dengan menunggangi kuda. Merasa terancam, Noah segera bersiap dengan senapan. Berbeda dengan Mike yang memutuskan untuk tidak melawan sambil menyerahkan bocah yang malang ini. Lantas sebagai bentuk ucapan terima kasih, para warga lokal membawa dua tentara itu ke kamp mereka. Lalu setelah menikmati segarnya air dan menyaksikan para korban yang dirawat, dua tentara itu pun diajak makan serta bernyanyi bersama. Beberapa monster juga terlihat di kejauhan melintas begitu saja dan mereka tidak mengganggu. Pada malam harinya, Mike memperhatikan seorang wanita dari warga lokal yang bernama Ara. Wanita itu meninggalkan camp dengan lentera bersama dengan beberapa orang yang lainnya. Lantas Mike pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Dan ternyata mereka sedang mengadakan upacara pemakaman. Ketika itu anak-anak yang menjadi korban di dalam bus itu diambil satu persatu untuk diberikan pemakaman yang layak.
Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja salah satu monster raksasa pun datang mendekat. Di sini anehnya, Ara tidak lari, tetapi hanya duduk memperhatikan monster itu. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang benar-benar membuat Mike terkejut. Ternyata kedatangan monster itu untuk menghampiri bangkai saudaranya. Monster itu juga berduka atas kematian saudaranya itu, sambil menyebarkan spora bercahaya yang sangat indah. Keesokan harinya Mike terbangun di samping Ara. Ketika itu mereka hanya saling menatap, dan akhirnya Ara pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Sementara itu selama semalaman, Noah mengawasi bocah malang yang mereka selamatkan sebelumnya. Ketika menyadari kalau bocah itu sudah tidak bernyawa, Noah benar-benar merasa marah dan frustasi, dikarenakan usaha yang mereka lakukan untuk menyelamatkan bocah itu sia-sia. Saat Mike kembali, Noah langsung melampiaskan kemarahannya. Dia pun menghajar Mike habis-habisan karena tindakan kepahlawanan yang nyaris mengagalkan misi mereka. Noah juga berkata, dalam perang tentara adalah senjata, sehingga merasa iba adalah sesuatu yang pantang untuk dilakukan oleh seorang tentara. Setelah cukup paham, dua tentara itu pun sepakat untuk meninggalkan camp tersebut. Dan saat dalam perjalanan, mereka sempat bertemu dengan seorang bocah dengan kaleng yang berisi bayi alien. Seketika saat dilepaskan, alien itu berubah seolah meresap ke dalam tanah. Beberapa waktu kemudian, Mike dan Noah akhirnya telah tiba. Ternyata lokasi mereka adalah sebuah pemukiman yang telah dibom. Secara sembunyi-sembunyi, mereka menyelinap masuk sampai akhirnya menemukan sekelompok bocah yang sedang bermain-main dengan senjata api. Noah pun mengamankan, serta meminta salah satu bocah itu menunjukkan di mana senapan itu ditemukan. Tak lama berselang, ketika mereka dibawa ke sebuah bangunan, terungkap bahwa tim yang seharusnya diselamatkan, ternyata mereka semua telah gugur. Hal itu benar-benar membuat Noah murka dan kehilangan akal sehatnya. Dengan menggunakan senapannya, Noah mulai mengancam dan memaksa para warga untuk memberitahukan siapa yang menghabisi para tentara ini. Noah berbicara seperti orang gila, mengabaikan warga sipil dan anak-anak yang sedang menonton. Segera setelah menembak seorang pria, Mike datang dan melepaskan tembakan ke arah perut Noah. Lantas dalam kondisi yang sangat kacau, Noah terus bertanya-tanya mengapa dirinya berada di sana, dan akhirnya gugur saat menyaksikan para monster raksasa di kejauhan yang berusaha untuk bertahan dari serangan bom. Lantas film ini pun ditutup dengan ditampilkan sebuah helikopter yang datang menjemput Mike. Namun Mike terlihat tidak senang dan berteriak sekeras-kerasnya dalam menanggapi akhir misi yang telah dia jalani. Lalu apakah perang akan berakhir? Tapi perang yang mana? Apakah perang dengan monster atau perang dengan manusia itu sendiri? Kita tidak ada yang tahu. Oke. Buat kalian yang mencari ketegangan atau keseruan perang melawan monster, mohon maaf lahir dan batin nih guys, karena di dalam film ini bahkan hampir tidak ada adegan demikian. Karena pada film ini hanya berfokus pada peristiwa di balik perang yang mana selalu membawa kerugian dari kedua belah pihak, bahkan juga pada pihak ketiga yaitu warga sipil, sehingga memunculkan perang baru di antara perang yang sudah ada. Oh ya, sedikit info bahwa monster raksasa ini sudah mendominasi dunia sejak film Dark Continent dengan judul film Monster yang rilis pada tahun 2009. Dan di dalam film itu akan ada pertempuran asli antara manusia melawan para monster raksasa yang baru saja mendarat ke bumi 10 tahun yang lalu. Ya semoga aja kedepannya gue akan membahas alur cerita film yang satu itu ya guys. Jadi ayo dong, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo gak ketinggalan dengan alur cerita film yang akan gue bahas ke depannya nanti. Oke lah. Terakhir dari gue, Pojok Kartel di sini. See you in the next film.